Kami mengucap syukur Tuhan. Kami membawa hati kami kepadamu Tuhan. Dan inilah persembahan kami. Hari ini kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Bawalah kami lebih erat lagi di dalam hadirat-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman hari ini. Dan biarlah Engkau membuka setiap hati, setiap telinga kami untuk menerima firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Dan biarlah firman yang kami terima hari ini bukan cuma sebuah kata-kata saja, tetapi menjadi sebuah benih yang bertumbuh dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Sebelum duduk semuanya kasih salam ke teman-teman sebelah kalian. Kasih toskan negeri selamat datang. Senang sekali bertemu dengan Anda. Senang sekali bisa kelihatan mukanya lagi. Kasih senyum yang terbesar. Jangan mesengut mukanya ya. Oke, thank you Team Praise and Worship. Shalom semuanya. Oke. Hari ini senang sekali kita bisa berkumpul sekali lagi di ibadah hari Minggu, ibadah 4. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami mau mengatakan selamat datang. Boleh kasih tepuk tangan untuk yang pertama kali hadir tempat ini. Selamat datang. Kita senang sekali Anda bisa bergabung dengan kami. Dan hari ini saya mau melanjutkan firman yang sudah disampaikan dari minggu lalu. Siapa yang mendengarkan firman dari minggu lalu sudah? Kita berbicara tentang apa? Evangelism atau penginjilan. Dan kita minggu lalu berbicara tentang Injil itu apa. Kita berusaha untuk mengerti lebih dalam lagi tentang Injil. Sedikit review yang saya mau berikan dari yang sebelumnya. Kita sudah berbicara bahwa salvation is not the finish line, but merely a starting line to a life with Christ. Ketika kita menerima keselamatan itu bukan garis akhir, tetapi adalah garis awal dari hidup kita bersama dengan Kristus. Jadi ketika kita ini menerima keselamatan bukan berarti sekarang kita kayak udah enak-enak aja bisa seenaknya. Tapi justru ini kita menjalani hubungan yang baru dengan Yesus. Dan yang kedua adalah kita sudah belajar bahwa neraka itu apa? Nyata dan gak cuma nyata, neraka itu gak main-main dan sangat menyeramkan sekali, sangat buruk sekali. Tuhan tidak menciptakan neraka untuk manusia, tetapi karena begitu jahatnya iblis, dia berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya manusia untuk ikut sengsara bersama-sama dengan dia. Oke? Dan yang terakhir adalah ketika kita ini sadar betapa buruknya neraka, kita bukan cuma mengucap syukur, tetapi kita juga akan peduli. Terutama untuk orang-orang yang kita kasih. Betul? Kalau kita mengasihi seseorang dan kita tahu betapa buruknya neraka itu, kita gak mungkin rela. Kita pasti peduli dan gak ingin mereka untuk ikut bersama-sama dengan iblis neraka. Amin. Hari ini saya mau melanjutkan firman yang saya beri judul kita sudah berbicara tentang 5 ini, worship, fellowship, discipleship, ministry, dan evangelism. Dan hari ini saya beri firman, tema firman ini adalah go and make disciples. Boleh kasih tahu orang di sebelahnya, go and make disciples. Pergilah, tolong jangan keluar dari tempat ini tapi pergilah setelah ini. Dan membuatlah murid-murid bagi Tuhan, memuridkan orang-orang bagi Tuhan. Dan di Matius 28 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua apa? Semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai apa? Kepada akhir zaman. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Go and make disciples. Dan hari ini saya juga mau membacakan ayat dari Markus. Boleh kita baca sama-sama? Boleh ya? 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sebelum Yesus
meninggalkan dunia ini, dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hari ini kalau kita berbicara tentang penginjilan, kita berbicara tentang ayo kita pergi untuk memberitakan Injil. Hari ini saya mau bertanya, orang yang menyampaikan Injil itu namanya apa? Penginjil, betul? Betul? Salah. Seorang penginjil memang menyampaikan Injil. Seorang penginjil itu apa sih penginjil? Kalau di sini ada yang nggak tahu. Penginjil itu seperti seorang pembicara, seorang orang yang berkhotbah, yang mengkhotbahi tentang Injil kepada orang-orang, kepada bangsa-bangsa, kepada pulau-pulau, kota-kota. Dia pergi atau kata lainnya misionaris, menyampaikan tentang Injil kemana-mana. Tetapi sebetulnya orang yang memberitakan Injil itu bukan cuma penginjil. Betul? Tetapi orang yang memberitakan Injil itu seharusnya adalah pengikut Kristus. Artinya apa? Kita semua punya tugas untuk memberitakan Injil. Kita semua, tidak semua dari kita mungkin diberikan tugas untuk berkhotbah tentang Injil. Tetapi kita semua memiliki tugas untuk menyampaikan atau memberitakan Injil. Amin. Kalau kita ini melihat orang yang sedang kesusahan. Contoh yang betul-betul kritis banget. Kalau ada orang di kolam renang, lalu orangnya ini kayak mau tenggelam, kita punya ban pelampung keselamatan, apakah kita tidak lemparkan kepada orang itu? Lempar enggak? Lempar. Kenapa? Kenapa kok kita lemparkan? Bisa enggak kita diem aja? Bisa. Tetapi kenapa kita lemparkan kepada orang itu? Kita melemparkan karena kita peduli terhadap orang itu. Betul? Sama seperti kita berbicara tentang Injil. Orang yang memberitakan Injil seharusnya adalah pengikut Kristus. Orang yang pengikut Kristus harusnya menyampaikan tentang Injil ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita peduli kepada orang-orang itu, kita peduli kepada keluarga kita, kita peduli kepada teman-teman kita, maka kita akan menyampaikan tentang berita Injil ini, betul atau tidak? Betul. Kenapa? Karena ini akan menyelamatkan hidup mereka. Injil itu akan menyelamatkan hidup mereka. Pertanyaan kita mau untuk melemparkan atau tidak, kita mau menyampaikan atau tidak. Kalau kita mau memenangkan orang-orang bagi Kristus, siapa yang mau memenangkan orang untuk Kristus? Ada? Kita mau menginjili orang, mau untuk memenangkan orang-orang. Kalau kita mau mereka untuk diselamatkan, sebagai pengikut Kristus, kita perlu melakukan dua hal. Menjadi pengikut Kristus yang memberitakan Injil, itu ada dua bagian. Yang pertama adalah saksi dan yang kedua adalah duta besar. Seorang pengikut Kristus, kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita perlu untuk menjadi saksi dan kita perlu untuk menjadi duta besar. Yang pertama, saksi. Kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus atau ketika Roh Kudus itu turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Kita dipanggil semua untuk menjadi saksi Kristus. Ada yang tahu artinya menjadi saksi Kristus itu apa? Kalau menjadi saksi tahu ya saksi. Saksi itu apa? Saksi itu adalah orang yang melihat. Dia adalah orang yang melihat sebuah kejadian dan ketika kalau ada pengadilan atau ada apapun itu, saksi itu akan dipanggil dan dikatakan apakah betul kamu melihat seperti itu? Lalu dia akan menyatakan betul atau salah.
Pernah nonton semua ya, mungkin kalau di film-film atau di TV show. Tetapi saksi itu adalah orang yang melihat dan melalui apa yang mereka lihat, mereka membuktikan atau menyatakan itu benar atau salah. Pernah enggak datang ke pengadilan, dibawakan saksinya ke depan, lalu waktu ditanyakan, apakah Anda melihat kejadian itu? Lalu dia bilang, saya tidak melihat. Ada yang pernah lihat itu? Enggak mungkin. Kenapa? Karena untuk menjadi saksi, kita perlu melihat terlebih dahulu. Untuk menjadi saksi kita perlu melihat. Nah, pertanyaannya kalau pada zaman dulu murid Yesus itu adalah saksi. Kenapa? Karena mereka melihat kematian Yesus, mereka melihat Yesus disalibkan, Yesus bangkit kembali, mereka melihat Yesus muncul, lalu mereka melihat Yesus meninggalkan dunia ini. Mereka melihat semuanya, mereka saksi. Pertanyaannya di zaman sekarang sebagai pengikut Kristus, apa yang kita lihat? Kalau kita ini saksi Kristus, yang kita lihat tuh apa? Kita nggak ngelihat fisiknya, lalu apa yang kita lihat? Sebagai pengikut Kristus, kalau kita bilang kita adalah saksi, yang kita bisa lihat tuh apa? Kita melihat karakternya Yesus. Tuhan adalah kasih, betul? Tuhan adalah Bapa, Tuhan adalah Tuhan yang baik, itu kita bisa lihat. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kita bisa melihat pertolongan Tuhan, kita bisa melihat mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi untuk menjadi saksi kita harus melihat. Saksi adalah orang yang melihat. Kita tidak bisa bersaksi kalau tidak menyaksikan. Kita tidak bisa menjadi saksi kalau kita nggak pernah melihat. Dan salah satu masalah terbesar di banyak sekali gereja-gereja, yaitu adalah kita tahu Yesus itu baik, kita tahu Yesus itu ada, kita tahu Yesus disalibkan, kita tahu Yesus bangkit. Tahu. Tapi kenapa kok banyak dari orang-orang yang tahu ini tidak menyampaikan kabar Injil? Seharusnya kalau kita tahu dan kita percaya bahwa betul Yesus ini menyelamatkan kita. Betul kita ini butuh Yesus. Bukankah seharusnya ada dorongan dari dalam kita untuk menyampaikan ini kepada orang-orang? Betul enggak? Tetapi kenapa kok seringkali kita tahu semuanya ini tapi tidak menyampaikan berita Injil ini kepada orang-orang? Yang pertama mungkin karena merasa penginjilan itu tidak penting. Yang penting aku selamat. Masalah kamu selamat atau enggak, masalah kedua. Enggak penting. Itu nanti tugasnya pendetanya aja. Mungkin kita berpikir seperti itu. Atau mungkin seringkali kita ragu. Apa betul ya? Mungkin kita mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tapi kok kayaknya hidupku banyak sekali masalah. Kok kayaknya enggak ada jalan keluar. Apa betul Tuhan itu baik? Malah menjadi ragu. Atau mungkin kita takut untuk menyampaikan karena enggak tahu mau ngomong apa. Kalau kita mengalami masalah yang besar, siapa yang di sini tahu dan percaya bahwa Tuhan itu baik? Walaupun melewati masalah. Ada? We can know and not believe, but we cannot believe without knowing. Maksudnya apa? Kita bisa tahu tanpa percaya, tapi kita tidak bisa percaya tanpa tahu. Kalau kita mengalami masalah yang besar, kita bisa saja tahu Tuhan itu baik. Betul? Dikhotbahkan setiap hari Minggu, kita belajar dari kecil di sekolah Minggu, kita baca, kita lihat di Instagram, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, kita tahu. Tapi belum tentu kita percaya. Betul? Orang bisa tahu tapi belum tentu percaya. Tetapi kalau orang itu percaya, untuk dia bisa percaya dia harus tahu terlebih dahulu. Kalau dia percaya Tuhan itu baik, berarti dia tahu dulu bahwa berarti ya Tuhan itu baik. Oke, baru dia bisa percaya. Tanpa mengetahui kita tidak bisa percaya. Maksudnya apa? Ketika kita ini tahu tapi tidak percaya, ada bedanya dengan tahu dan percaya. Tahu dengan
tahu ada bedanya. Kata-katanya sama, tapi artinya berbeda. Yang pertama, tahu itu cuma sekedar informasi. Tetapi orang yang kedua yang tahu dan dia percaya, dia bukan menerima informasi, tetapi dia mengalaminya sendiri. Amin. Dia bukan cuma tahu informasinya saja, tetapi dia sudah mengalami. Dan bahkan kadang kalau kita tidak tahu ke depannya seperti apa, waktu kita mengalami masalah bisa melihat ke depan enggak? Bisa tahu enggak selesainya masalahnya kapan? Enggak bisa. Tetapi orang yang tahu dan percaya, mereka akan tetap tenang. Kenapa? Karena dia sudah pernah mengalami. Ketika orang bilang Tuhan itu baik, itu bukan cuma sekedar informasi, tapi dia betul-betul mengerti, mengalami. Ya, betul Tuhan itu baik, karena aku pernah mengalami. Walaupun mungkin kita tidak tahu nantinya seperti apa. Tapi kadang ada sesuatu dari dalam diri kita yang bilang, aku tahu kok. Aku tahu. Dulu waktu zaman saya pacaran bersama Jessica, ada yang pernah nanya, waktu itu kita berdiskusi, saya dan Jessica itu waktu pacaran tidak pernah jealous-jealousan. Siapa yang di sini jealous-jealousan pacaran? Ah, ini dia. Ada yang jealous-jealousan? Wah, jangan dikode ya orang ya. Kayaknya Kak Gerson ketawa kayaknya paling jealous-jealousan ini kayaknya. Tapi ketika saya pacaran dengan Jessica, saya tidak pernah iri. Dan beberapa kali pernah ada Jessica diajak keluar bersama dengan temannya. Saya nggak pernah khawatir, nggak pernah kayak kamu keluar sama siapa? Kamu pulang jam berapa? Kamu di mana? Nggak pernah seperti itu. Saya nggak khawatir karena saya percaya dan saya tahu. Taunya bukan tahu informasi. Apakah saya bisa tahu Jessica bakal pacaran dengan orang lain? Bisa nggak tahu? Belum tentu. Bisa dia menyembunyikan informasi itu. Tetapi ada sesuatu dari diri saya, dalam diri saya yang mengatakan nggak mungkin dia seperti itu. Kenapa? Karena saya tahu Jessica orangnya seperti apa. Saya nggak tahu masa depannya seperti apa, tapi saya tahu orangnya seperti apa. Betul? Sama seperti Tuhan, kita nggak tahu kondisinya ke depan seperti apa, tapi kita tahu Tuhan kita seperti apa. Ketika kita mengenal Tuhan kita, di situ kita akan lebih percaya kepada Tuhan. Pernah di sini ngerasa kayak enggak tahu alasannya tapi tahu aja? Pernah? Itu bukan terbentuk karena pengetahuan, tetapi terbentuk dari pengalaman kita. Hari ini pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi saksi, bagaimana kita bisa menyaksikan dan melihat Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita perlu untuk apa? Cari apa? Cari tahu terlebih dahulu. Sebelum kita bisa percaya bahwa Tuhan itu baik, kita perlu cari tahu terlebih dahulu. Apa betul Tuhan itu baik? Sebelum kita percaya bahwa Tuhan itu adil, kita perlu cari tahu dulu apakah betul Tuhan itu adil. Betul? Ketika kita mencari tahu karakternya Tuhan, kita melihat apa sih janji-janjinya Tuhan, kita mencari kebenarannya Tuhan. Setelah itu apa? Kita melihat dari yang kecil. Katakan yang kecil. Melihat dari yang kecil. Saya pernah berdiskusi sama orang dan kita berbicara tentang mengucap syukur. Nanti kita akan lanjutkan. Tetapi saya bertanya, apa yang kamu mau ucapkan syukur hari ini? Banyak yang bilang kami mengucap syukur karena masalahnya sudah selesai. Kami mengucap syukur karena Tuhan mencukupi, kemarin uangnya kurang seperti apa. Lalu satu anak ini dia bilang, saya mengucap syukur karena saya masih bisa bernafas hari ini. Jawabannya sepertinya terlalu kayak terlalu dibuat-buat kayak sok Kristen gitu, masih bisa bernafas hari ini. Tetapi dia bilang, enggak betul, saya mengucap syukur karena masih bisa bernafas hari ini. Dan itu sesuatu yang saya pikirkan dan saya renungkan, kenapa? Karena seringkali kalau mujizatnya enggak besar, kita tidak terpikir itu dari Tuhan. Betul? Kalau kita masih bisa bernafas hari ini, bukankah itu sebenarnya dari Tuhan? Kalau kita masih bisa bergerak hari ini, bukankah itu karena Tuhan? Bukankah kalau kita masih bisa bekerja, itu juga karena Tuhan? Sebuah berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Amin.
Itu adalah kebaikan Tuhan. Tapi kalau tidak besar, seringkali kita lupa atau menyepelekan. Siapa yang di sini pernah lihat orang berburu? Berburu pernah? Pakai tembak atau pakai panah? Kalau orang itu tidak melihat hewan di hutan itu, apakah lalu dia menyerah? Ya udah nggak ada hewannya, pulang deh. Apakah seperti itu? Enggak. Ketika dia tidak melihat hewan yang besar, yang dia cari apa? Dia melihat jejak-jejaknya yang kecil terlebih dahulu. Ada jejak kakinya, ada tumbuhannya ini yang patah, oh berarti lewat ke sini. Ada tanda-tandanya, oh ini kotorannya, ini apanya, ini. Mereka mengikuti jejak-jejak ini sampai ketemu hewannya. Ketika tidak melihat hewannya bukan berarti tidak ada. Karena jejaknya ada. Cuma kadang kita tidak melihat. Artinya apa? Seringkali kita melihat yang namanya mujizat, yang namanya kebaikan Tuhan itu harus besar. Kalau kecil kita tidak menganggap. Tetapi kalau kita mau menjadi saksi, mulailah dari yang kecil. Tuhan, hari ini aku melihat, oh aku masih bisa bernafas. Oh aku masih bisa bekerja, aku masih bisa bergerak. Oh aku masih punya pekerjaan. Oh aku masih ada uang, aku masih bisa makan. Kalau kita tidak melihat yang kecil, kita kelewatan. Kadang kelewatan kebaikan-kebaikan Tuhan dan kita berpikir, oh Tuhan itu tidak baik. Oh Tuhan itu tidak ada. Tetapi kalau kita bisa melihat hal-hal yang kecil tersebut, kita mulai melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, tanda-tanda Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita dari yang kecil-kecil. Maka terakhir kita perlu untuk apa? Mengucap syukur. Kalau sudah ketemu, mengucap syukur. Semakin kita mengucap syukur, semakin kita sadar akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tahu kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur, kita secara sadar mengakui dan menyatakan ini pekerjaannya Tuhan. Oh ini dari Tuhan. Oh Tuhan itu nyata. Oh Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Walaupun kecil, tetapi ketika kita mengucap syukur dan itu menjadi kebiasaan, maka kita akan sadar, oh kita akan semakin melihat betapa banyaknya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ada sebuah lagu yang mengatakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semuanya. Thank you. Salah lirik saya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kalau di gereja kita bisa nyanyi bantar, keras sekali itu. Tapi apakah kita bisa menyanyikan itu hari demi hari? Apakah kita bisa menyanyikan itu dan menyanyikan dengan bersaksi, melihat, ya Tuhan itu baik, ya Tuhan itu nyata, ya Tuhan itu setia. Apakah kita bisa melakukan itu? Itu yang namanya kita menjadi saksi. Kita mungkin tidak melihat Yesus secara fisik. Kita nggak melihat Tuhan seperti sinar yang menyala-nyala di depan matanya kita. Tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu nyata melalui karyanya dan melalui kebaikannya. Amin. Yang kedua, kita nggak cuma perlu menjadi saksi, kita perlu untuk menjadi duta. Katakan duta besar. Ada yang tahu duta besar itu apa? Duta besar itu kalau diartikan dia adalah perpanjangan tangan dari sebuah pemerintah. Kalau negara Amerika punya duta besar di sini, berarti dia mengutus seseorang untuk mewakili Amerika di sini. Itu artinya. Dia perpanjangan tangan dari sebuah pemerintah. Kalau zaman dulu duta besar itu adalah utusan yang diberikan kuasa dan mereka ini wakilnya raja di tempat itu. Sama seperti kita, sama seperti sebuah duta besar, kita pun adalah duta besar kerajaan Allah. Artinya apa? Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita ini mewakili siapa? Tuhan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita ini mewakili Tuhan. Kita punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Dan tugas kita sebagai duta besar adalah menjadi perpanjangan tangan. Artinya apa? Kita menyalurkan apa? Kita sebagai duta besar itu menyalurkan yang pertama, perpanjangan apa? Kasih. Yang kedua, kuasa. Dan yang ketiga, kebenaran. Sebagai duta besar kerajaan Allah, wakilnya Tuhan di dunia ini, kita punya tugas untuk menyalurkan kasih, menyalurkan kuasa, dan menyalurkan kebenaran. Yang pertama,
menjadi perpanjangan kasih Tuhan itu seperti apa? Menjadi perpanjangan kasih Tuhan itu bisa melalui memberi. Ketika ada yang membutuhkan, kita memberi. Memberi barang, memberi makanan, memberikan uang, tetapi juga bisa memberikan waktu. Seringkali ketika orang itu melewati sesuatu yang susah, yang mereka butuhkan bukan cuma barang, tetapi mereka perlu untuk ditemani, betul? Untuk orang-orang yang kehilangan keluarganya, untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Kita meluangkan waktu. Ketika kita meluangkan waktu, tahu nggak bahwa bahwa orang-orang itu bisa melihat Tuhan yang ada dalam diri kita melalui memberi. Menunjukkan kasih kita juga bisa melalui mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kita. Kita menunjukkan kasih Tuhan itu juga bisa melalui menjadi orang yang sabar, betul? Melalui semuanya ini kita menunjukkan, kita menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita, sekarang kita tunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Tidak iri hati. Jadi yang cemburu-cemburuan hari ini belajar. Kasih itu tidak sombong. Rendah hati. Kasih itu sopan. Kasih itu lemah lembut. Ketika berbicara kepada seseorang, berbicara dengan lemah lembut. Kasih itu tidak pemarah. Dengan melakukan hal-hal ini kita menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Betul enggak? Selain dari kita menunjukkan kasih Tuhan, kita juga perlu untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Dengan apa? Mendoakan. Kita mendoakan. Kalau ada orang yang kesusahan, kita doakan orang itu. Kalau ada orang yang lagi sedih, kehilangan, kita mendoakan, menguatkan. Siapa yang di sini pernah merasakan? Kalau waktunya dipilih untuk doa, tangannya masuk kantong sampai begitu dalamnya. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Masuk. Kantong tuh kayak 2 meter ke bawah kayaknya. Pernah merasakan seperti itu? Kenapa kita takut untuk berdoa? Kita sudah diberikan kuasa. Justru sekarang saatnya kita untuk mendoakan. Kuasanya yang ada di pendeta dengan kuasanya yang ada di setiap orang yang percaya sama atau berbeda? Sama. Tapi kenapa kalau doa suruh pendetanya aja yang berdoa? Kuasanya sama? Sama. Pertanyaannya kitanya percaya atau enggak? Percaya enggak kuasanya ada di dalam kita? Kalau kita mau menjadi perpanjangan kuasa Tuhan, kita mendoakan orang-orang kesusahan, kita mendoakan orang-orang kehilangan yang sedang sedih. Kita menunjukkan kuasa itu dengan apa? Mengusir roh-roh jahat. Jangan kita yang diusir sama roh jahat. Kita mendoakan orang-orang yang sakit untuk kesembuhan. Kita melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi kayaknya kalau melihat di sini, kayaknya menyeramkan sekali. Gimana caranya kita mau buat mujizat? Mau mendoakan orang aja takut. Tapi kuasa itu sudah diberikan kepada setiap kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi mengatakan kita sudah diberikan kuasa. Kita punya kuasa. Salurkan kuasa itu. Dan yang terakhir, kita menjadi perpanjangan kebenaran. Katakan kebenaran. Kita menjadi perpanjangan kebenaran Tuhan. Melalui perkataan kita. Mungkin kita tidak bisa khotbah. Mungkin kita tidak bisa sharing panjang-panjang yang kata-katanya bagus. Tapi kita bisa menyampaikan nilai-nilai firman Tuhan. Kita bisa menyampaikan kepada orang-orang. Kamu perlu mengampuni. Betul? Kamu perlu memaafkan. Ayo saling mengasihi. Kita bisa menyampaikan itu. Kita bisa menyampaikan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa menyampaikan Injil. Itu juga penting. Kita perlu menyampaikan Injil. Kamu perlu diselamatkan. Dan kita juga perlu menyampaikan kesaksian kita. Nanti kita akan berbicara lebih lagi nanti di hari yang lain. Dan yang kedua, enggak cuma kata-kata aja. Tetapi kita juga harus menunjukkan kebenaran Tuhan. Melalui apa? Perilaku kita. Apa gunanya kita menyampaikan tentang kebenaran kalau hidup kita tidak menunjukkan kebenaran?
Apa gunanya kita menyampaikan tentang Injil kalau hidup kita sama dengan dunia ini? Menjadi perpanjangan kebenaran itu dari dua sisi, perkataan kita dan perilaku kita. Aku mau tutup, boleh minta tolong tim praise and worship untuk naik ke atas. Aku mau tutup dengan ini. Hari ini firman-Nya nggak tahu terlalu panjang atau enggak. Aku rasa aku nggak terlalu panjang dari khotbah di atas ini, nggak kerasa lama kayaknya. Tapi mungkin yang mendengarkan bisa kerasa lama. Tapi hari ini kalau kita bulan ini berbicara tentang penginjilan. Kita semua punya tugas. Kita semua punya panggilan. Ketika kita diselamatkan, tadi kita bilang apa? Keselamatan itu bukan garis akhir, tetapi garis awal. Ketika kita ini percaya kepada Tuhan, ketika kita menerima keselamatan itu, kita sekarang punya tujuan hidup yang baru. Kalau sebelumnya ketika kita belum percaya Tuhan, belum menerima keselamatan, tujuan hidup kita pada akhirnya itu berujung kepada maut. Betul? Itu berujung kepada maut. Tetapi ketika kita menerima keselamatan, kita dijadikan ciptaan yang baru, dan kita juga menerima tujuan yang baru. Boleh dikeluarkan yang 5 awal tadi, 5 tujuan hidup boleh dikeluarkan? Yes. Ketika kita menerima keselamatan, kita melangkah ke dalam hidup yang baru. Sebuah perjalanan yang baru, di mana kita mengenal yang namanya worship. Worship itu apa? Bukan cuma menyanyi, tapi kita mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi hari demi hari. Fellowship bukan cuma kumpul-kumpul aja, tetapi kita saling mengenal dan masuk ke dalam keluarga Allah. Kita discipleship bukan cuma belajar, tetapi kita bertumbuh bersama-sama. Ministry bukan cuma melakukan pelayanan, tapi kita menunjukkan kasih Tuhan dengan saling melayani dan saling peduli satu dengan yang lain. Dan yang terakhir evangelism, penginjilan. Bagaimana kita punya tujuan hidup untuk menyampaikan kabar yang baik ini kepada orang-orang. Untuk menyatakan kepada orang-orang, hey, Tuhan itu nyata. Hey, yang kamu perlu itu Tuhan. Yang kamu perlukan bukan alkohol, yang kamu perlukan itu Tuhan. Yang kamu perlukan itu bukan rokok, yang kamu perlukan itu Tuhan. Yang kamu perlukan itu bukan narkoba, yang kamu perlukan itu adalah pertemuan dengan Tuhan. Kamu perlu Tuhan di dalam hidupmu. Dan kalau kita betul-betul tahu dan mengerti betapa Tuhan peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Betapa buruknya neraka itu. Dan sesuatu yang sebetulnya tidak dibuat untuk kita. Ketika kita mengerti semuanya itu, maka akan ada kepedulian untuk menyampaikan berita Injil. Amin. Saya harap hari ini firman yang disampaikan bukan cuma menjadi sebuah pengetahuan, tetapi bisa menjadi sebuah pengalaman. Saya rindu untuk melihat semua teman-teman, semua orang yang ada di tempat ini untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka dan mengalami apa itu rasanya untuk menjadi bejananya Tuhan. Apa itu rasanya ketika kita menyampaikan Injil? Apa itu rasanya ketika kita menyampaikan Injil dan orang itu bersuka cita karena dia tahu sekarang aku ternyata bisa diselamatkan. Aku ternyata nilainya sangat besar. Aku ternyata bukan sampah. Aku ternyata dihargai. Aku ternyata butuh sesuatu dan aku mendapatkannya. Ketika kita mengalami semuanya itu, akan ada suatu sukacita di dalam hati kalian yang membara-bara, yang berapi-api. Untuk apa? Untuk menyampaikan lebih lagi tentang Tuhan. Kenapa? Karena itulah panggilan kita. Kita dipanggil bukan cuma untuk menikmati keselamatan, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang yang bersama-sama dengan kita di dunia ini. Kita dipanggil untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memakai kalian secara luar biasa melalui penginjilan ini. Jangan sampai kita punya pikiran bahwa penginjilan itu tugasnya pendeta. Penginjilan itu tugasnya penginjil. No. Penginjilan itu tugas setiap orang yang mengikut Yesus. Setiap orang yang percaya Yesus. Setiap orang yang sudah menerima keselamatan. Marilah kita
membantu orang-orang yang belum diselamatkan. Amin. Saya mau tutup dengan satu lagu ini. Lagu ini mengatakan, judulnya Bukti Kebesaran-Mu. Dan lagu ini mengatakan, biarlah hidup kita menjadi bukti akan kebesaran kita. Kepingin tuh seperti itu teman-teman? Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama? Mari kita nyanyikan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi katakan, jadikanlah ini doa kita. Oh, menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebentar lagi kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Boleh minta tolong Asyur untuk membagikan perjamuan kudus? Yes. Terima kasih Tuhan. Hari ini, kalau bulan ini kita berbicara tentang Injil. Hari ini kita mau mengambil waktu untuk mengingat kembali karya Kristus bagi kita. Apa yang telah Dia perbuat bagi kita. Dia yang dihukum, Dia yang disiksa, Dia yang disalibkan. Supaya kita yang berdosa tidak perlu dihukum lagi. Terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu. Ambil waktu untuk mengingat akan pengorbanan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kalau kita akan mengambil perjamuan bersama-sama, mari kita angkat roti di tangan kita. Yes. Firman Tuhan mengatakan sesudah itu, pada malam waktu itu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengucap syukur atas tubuh-Mu yang telah tercapik-capik bagi kami. Atas tubuh-Mu yang telah tercambuk bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami tidak perlu dihukum lagi atas karena pengorbanan-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengucap syukur atas darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Darah-Mu yang menebus kami, darah-Mu yang memurnikan kami, menguduskan kami dan memeteraikan. Tuhan, kami mengucap syukur atas darah-Mu
Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Makasih Bapak. Yes, Lord. Mari kita ambil waktu sebentar saja untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas pengorbanannya dan atas kebaikannya di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ingatlah kembali akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima selama ini. Ingatlah kembali akan pengorbanannya yang telah Ia berikan. Ingatlah kembali atas tuntunannya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Bapak, hamba-Mu selesai berbicara. Dan di akhir dari firman ini kami berdoa bersama Tuhan. Agar hidup kami menjadi bukti akan kebesaran-Mu. Kami rindu untuk menjadi saksi akan kebesaran-Mu. Kami rindu untuk menjadi saksi akan kenyataan-Mu Tuhan, akan kuasa-Mu. Dan kami rindu untuk menjadi duta besar akan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap teman-teman yang ada di tempat ini, semua orang yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau yang hari demi hari menuntun mereka. Untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan agar Engkau memberikan sebuah api yang membara-bara dalam diri mereka. Untuk menyampaikan tentang Injil. Untuk memenangkan orang-orang di sekitar mereka. Untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam komunitas kami. Dan mengubahkan komunitas kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Kami rindu untuk memberikan dengan penuh sukacita. Dan penuh pengucapan syukur. Karena Engkau yang terlebih dahulu telah baik dan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberikan persembahan. Katakan sama-sama amin. Kalian bisa memberikan persembahan melalui kotak di depan atau melalui QRIS yang ada. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Sorakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Sekali lagi katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh 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 oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Semua diberkati hari ini. Amin. Jangan lupa ya. Go and make disciples. Pergi, sekarang boleh pergi. Setelah ini pergi enggak apa-apa. Pergi dan muridkan. Jadikanlah bangsa-bangsa murid Tuhan. Menangkan orang-orang di sekitar kita. Hari ini sebelum kita pergi dan memenangkan orang-orang di sekitar kita. Ada sedikit pengumuman.
Yang pertama adalah untuk Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali hadir. Selamat datang, we welcome you. Dan nanti kita mau memberikan sedikit souvenir di belakang. Bisa datang ke Asher di belakang. Asher, di mana Asher? Oke. Dan untuk teman-teman yang mau didoakan, Bapak Ibu yang mau didoakan bisa datang ke Asher. Nanti kita akan bantu untuk doakan Anda. Dan yang terakhir pengumuman untuk tanggal 30 Maret akhir bulan ini. Kita akan mengadakan ibadah gabungan. Jadi ibadah 4 akan bergabung dengan ibadah umum tanggal 30 Maret dan itu akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan mengadakan worship service bersama-sama. Amin. Oke, siap untuk pulang? Mari kita doakan bersama-sama doa deklarasi kita. Boleh dikeluarkan? Oke, mari kita doakan. 1, 2, 3. Tuhan, aku mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau memenuhiku dengan kasih dan sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai aku. Berkat-Mu melimpah atasku. Dan apapun yang aku lakukan menjadi berhasil karena Engkau bersamaku. Biarlah hidupku menjadi kesaksian akan kebesaran-Mu. Ubahkan kami Tuhan. Dan pakai kami untuk membawa perubahan bagi komunitas kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama sebelum kita pulang. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang datang hari ini. Yang online maupun yang offline Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka. Biarlah Engkau yang memenuhi mereka dengan kasih-Mu. Dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu. Penuhi mereka dengan berkat-Mu Tuhan. Berkat yang melimpah-limpah. Agar mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan biarlah apapun yang mereka lakukan menjadi berhasil. Karena Engkau yang menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Kami menutup ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.